Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah 'azza wa jalla يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah, ada satu kitab yang sangat mulia sekali yang kita perlu bedah dan juga kita perlu sampaikan sebagai kelanjutan untuk meniti mutiara dakwah salaf. Kitab yang judulnya Manhajul Al-Anbiya fi Da'wati ila Allah, karangan seorang ulama besar yaitu Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Di dalam bab pertama beliau menegaskan bahwa kemuliaan manusia dengan anugerah akal dan fitrah, di mana manusia menjadi mulia dengan akalnya dan fitrahnya yang dibimbing oleh al-Islam, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah. Yang dimaksud fitrah di sini adalah at-tauhid, al-Islam. Seperti juga ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah." Yang dimaksud di situ adalah al-Islam. Abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Jadi bapaknya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dengan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam hadis qudsi, khalaqtu ibadi hunafa'a kulluhum, khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum, aku ciptakan hambaku semua dalam keadaan hanif. Fajtaladhumus syayatinu an dinihim, syaitan menghempaskan serta menggencarkan mereka dari agamanya. Dengan demikian kita sudah mendapatkan satu kesimpulan yang sangat bagus, sangat baik, bahwa kalau kita ingin menegaskan setegas-tegasnya, selagi akal manusia dan fitrah manusia dibimbing oleh Islam, maka dia akan menjadi manusia yang hanif. Tetapi kalau keluar dari itu, maka dia akan dimakan atau menjadi mangsa syaitan, kesesatan, dan juga oleh berbagai macam keinginan, dorongan hawa nafsu. Nah, sekarang dalam rangka untuk membimbing akal manusia agar lurus dan fitrah manusia agar tetap di atas at-tauhid yang Allah Subhanahu wa ta'ala ambil sejak Adam Allah ciptakan dan anak cucunya diambil sumpah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus utusannya dengan kitab-kitabnya. Dengan demikian, kalau kita bisa simpulkan dengan kesimpulan yang baik, hikmah di antara hikmah besar
Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi, para rasul, tidak lain adalah menanamkan tauhid, mengajak manusia kepada kebaikan, mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli." Tidaklah ada satu nabi sebelumku, illa kana haqqan alaihi, melainkan hak telah baginya, ayyadulla ummatahu ala khairin ya'lamuhu lahum, pasti akan menunjukkan mereka kepada kebaikan yang telah ia ketahui untuk umatnya, wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan memberikan satu indar peringatan terhadap keburukan yang mereka tahu, yang ia tahu, ya, bahwa itu keburukan berbahaya untuk umatnya. Wa inna ummatakum hadhihi, sesungguhnya umat kalian ini, ju'ila afiyatuha fi awwaliha, dan dijadikan yang baik di awalnya, wa yusibu akhiraha bala'un, dan di akhirnya akan mendapatkan berbagai macam percobaan, wa umurun tungkirunaha, dan hal-hal yang kalian ingkari. Nah, dari sini kita mendapatkan satu kejelasan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah dan hadisnya menjelaskan tentang ketauhidan, kenabian, dan penjelasan hari akhir. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran yang telah diturunkan kepada kita menegaskan satu, bahwa akal manusia, fitrah manusia, selagi berada di agama Islam, dan nomor satu Islam tidak lain adalah at-tauhid, maka dia akan menjadi manusia paling mulia. Dengan demikian kita bisa mendekati satu kesimpulan bahwa manhajul anbiya fi da'wati ila Allah Ta'ala memfokuskan, memprioritaskan, mengembalikan fitrah dan akal manusia kepada agama tauhid yang mungkin telah dikotorin oleh hawa nafsu, yang mungkin telah digelincirkan oleh syaitan, yang dikatakan oleh hadis qudsi tadi, khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum fajtalathum asyayatin an dinihim, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, dan dikatakan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, dan itu semuanya tidak akan bisa lurus, tidak akan bisa kembali kecuali berpegang teguh terhadap ad-dinul Islam, yaitu agama tauhid. Dengan demikian, kalau kita amati dengan baik Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nuansanya semua adalah nuansa tauhid, sangat didominasi oleh penjelasan tauhid, sangat diwarnai oleh keterangan-keterangan yang mengajak kepada hamba ini bertauhid. Karena Al-Quran imma atau merupakan satu kabar dari Allah yang menjelaskan tentang zatnya, nama-namanya, sifatnya, dan ini merupakan tauhid yang disebut dengan tauhidul ilmi atau tauhid khabari. Atau Al-Quran menjelaskan tentang dakwah, mengajak kepada din at-tauhid, penjelasan tentang atau kisah tentang dakwahnya Nabi Nuh, kisah tentang dakwahnya Nabi Ibrahim, kisah tentang para anbiya, para rasul, itu semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan. Tujuan utama Allah ceritakan, Allah turunkan kisah-kisah para nabi tidak lain adalah dakwah para nabi kepada tauhid terhadap umatnya. Kemudian perintah larangan tidak lain adalah konsekuensi daripada tauhid. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan satu perintah, yang perintahnya itu mungkin bobotnya fikih, tetapi tidak lepas dari dalam rangka untuk mewujudkan atau sebagai konsekuensi tauhid, merealisasikan tauhid, makanya selalu sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan satu perintah, memanggil dengan panggilan tauhid, ya ayyuhalladzina amanu.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu, banyak sekali. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, bila Allah Subhanahu wa taala memanggil satu panggilan, ya ayyuhalladzina amanu, camkan di dalamnya ada satu perintah besar yang diperintahkan atau larangan besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan larangan, perintah larangan itu sebagai bentuk konsekuensi daripada tauhid. Kalau kita sederhana, kenapa kita solat? Karena diperintah Allah. Kenapa kita taat kepada Allah? Karena Allah mengatakan, atiullaha wa atiur rasulah. Kenapa kita mentaati Allah, mentaati Rasul secara mutlak? Karena konsekuensi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau perlu diketahui bahwa Al-Quran merupakan berita tentang kemuliaan ahlu tauhid, ya, tentang segala sesuatu yang sifatnya menjelaskan balasan-balasan orang yang telah bertauhid secara baik, atau berita tentang syirik dan ancaman orang-orang yang berbuat syirik. Inilah isi secara global dakwah para rasul, para nabi. Intinya, kalau kita berbicara dari awal bahwa manusia mulia karena akal dan fitrahnya, dan fitrah itu akan baik dan akan lurus kalau dibimbing dengan ad-dinul Islam, dan puncak dakwah daripada dinul Islam adalah tauhid, maka akal dan fitrah manusia akan baik selagi berada di atas tauhid. Dan tauhid yang bisa menyelamatkan manusia, tauhid yang bisa melindungi akal manusia, tauhid yang bisa merawat fitrah manusia sehingga tidak gampang dihempaskan oleh syaitan, dan menjamin pelakunya untuk masuk surga dan darah hartanya dilindungi oleh Islam, tidak lain adalah tauhidul uluhiyah. Makanya di sini kalau hanya tauhidul rububiyah tidak ada nilai apa-apa. Karena pada akhirnya kalau kita tanya kepada siapapun orangnya dan dari manapun asal-usul agamanya tentang siapa yang menciptakan alam, mengatur alam, memberi rizki, mematikan, menghidupkan, semuanya hampir seragam menyatakan tidak ada yang melakukan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul menegaskan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah, aku diperintahkan oleh Allah memerangi manusia sampai bersyahadah la ilaha illallah. Sampai juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam firman Allah juga, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah hatta yakuna ad-dinu lillah. Itu semuanya tidak lain adalah at-tauhidul uluhiyah. Adapun rububiyah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau mereka Muhammad, kalau kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan menjawab Allah. Sehingga yang memisahkan antara mukminun wa kafirun, yang memisahkan antara ahlul jannati wan nar, yang memisahkan antara hizbullah dengan hizbus syaitan, yang memisahkan antara ahlul haq dengan ahlul batil adalah tauhidul uluhiyah. Sehingga perjuangan seluruh para rasul, para nabi adalah tahqiq tauhidul uluhiyah, yaitu tauhidul ibadah yang telah ditegaskan oleh Allah di dalam beberapa firman-Nya, di antaranya surat An-Nahl ayat 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan telah kami utus pada setiap umat seorang utusan, أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, hendaklah mereka beribadah kepada Allah. Dan katanya Ibnu Abbas, semua ungkapan ibadah di dalam Al-Quran maknanya adalah tauhid. Wajtanibut taghut, dan hendaknya mereka meninggalkan taghut, dan puncaknya adalah 5, yaitu iblis, dan yang kedua orang yang mengajak atau makhluk yang disembah selain Allah, dan yang selanjutnya orang yang mengajak orang lain menyembah dirinya walaupun tidak mendapatkan pengikut, dan yang berikutnya orang yang mengaku ilmu gaib,
dan yang terakhir yaitu yang berhukum kepada hukum selain Allah. Faminhum man hadallah, di antara mereka ada yang mendapatkan petunjuk. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Dan ditegaskan di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus utusan sebelummu Muhammad, melainkan aku wahyukan kepadanya agar menyatakan la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, fa'buduni, sembahlah aku. Dan ini merupakan satu ungkapan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay illa liwahiduni. Dan Allah menyatukan seluruh umat, seluruh pengikut para rasul, para nabi di atas satu agama, yaitu agama tauhid yang diungkapkan oleh Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 92, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Dan akulah Tuhanmu, sembelih aku saja. Dengan demikian, di dalam hadis Rasulullah ditegaskan, ana awlan nasi bi Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah wal anbiya'u ikhwatun li'allatin wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Tidak lain adalah at-tauhid. Dengan demikian ditegaskan juga di dalam surat Asy-Syura ayat 13, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan. Dan yang dimaksud ad-din di situ adalah at-tauhid. Walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu. Semua para rasul yang diawali dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa bertugas untuk menegakkan agama dan dilarang untuk berselisih di dalam menerima agama. Dan Allah setelah itu mengatakan, kabura 'alal musyrikin ma tad'uhum ilai. Berarti di sini lawan daripada ad-din tauhid syirik. Siapa yang menentang agama para rasul, para nabi, terjatuh ke dalam kesyirikan dan menjadi musyrikun, Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Nah, sekarang kita akan berikan beberapa contoh para rasul, para nabi yang telah mendakwahkan, membuktikan bahwa prioritas prioritas utama, ya, yang diutamakan, yang diprioritaskan oleh para rasul, para nabi adalah dakwah tauhid. Yang pertama adalah Nabiullah Nuh alaihi salam. Kita bisa lihat di dalam surat Nuh, ya, atau di dalam surat yang pertama. Kita bisa lihat dalam surat Hud ayat 25 sampai 27. Wa arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin alla ta'budu illa Allah inni akhafu 'alaikum 'adaba yaumin 'adzim. Dan juga kita bisa lihat di dalam surat Nuh, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kisah yang sangat panjang, proses dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam yang selama 950 tahun, yang ditegaskan di dalam firman Allah, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepadanya kecuali sangat sedikit sekali. Yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Indar, yang pertama kali selalu diawali oleh para rasul, para nabi adalah indar, memberikan peringatan, memberikan ancaman. Maka di sini tidak benar kalau hanya kita mengutamakan targhib, hanya mengutamakan tabsyir, sampai Rasulullah sendiri ketika mengawali dakwahnya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan apa? Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Di sini juga Nabi Nuh alaihi salam diberikan anjuran untuk indar. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Isinya dakwahnya apa? Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Disuruh untuk beribadah, memurnikan tauhid,
wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma, dan seterusnya sampai qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartum lahum israra. Intinya berbagai metode dakwah yang telah dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam, cara dari mulai mungkin dakwah jama'i, dakwah fardi, dengan terang-terangan, dengan rahasia, bahkan semakin dia mempertajam dakwahnya, semakin tajam penolakannya. Bahkan di antara mereka penolakannya sampai ketika Nabi Nuh alaihissalam ceramah, menutup telinganya dengan bajunya, bahkan bersikap sombong dan terus-menerus melakukan pembangkangan dan penolakan. Bahkan ketika dia memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengajak supaya dia itu taubat istighfar, bukan dia semakin sadar dekat kepada Allah, tetapi semakin menjauh, sampai ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat lainnya, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Ini dakwah yang kedua, yang pertama, yaitu dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang didakwahkan Nabi Ibrahim alaihissalam? Apakah anti korupsi? Apakah sekarang ini mengajak orang lain untuk meninggalkan zina dan yang lainnya? Walaupun pada saat itu berbagai macam kemaksiatan, berbagai macam pelanggaran terjadi, yang ditegaskan oleh Nabi Nuh kepada bapaknya, kepada Raja Namrud, juga sama penegasan tentang tauhid. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Ketika Ibrahim mengatakan kepada bapaknya Azar, adakah engkau telah menjadikan asnaman aliha, patung-patung yang kalian bikin sendiri, wahai bapakku, engkau sembah, engkau jadikan Tuhan? Sesungguhnya aku melihatmu dan melihat kaummu di dalam satu kezaliman yang sangat jelas. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin. Tetapi semuanya menyebabkan tidak menyebabkan bapaknya semakin sadar kembali kepada Allah. Walaupun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak putus asa, terus berdakwah dan mendakwai bapaknya, mendakwai umatnya, sampai kepada raja yang bengis, yang dikatakan oleh Mujahid, ada 4 raja yang kekuasaannya sangat spektakuler dan menjangkau seluruh dunia. 2 mukmin, 2 kafir. Yang mukmin yaitu Zulkarnain sama Sulaiman, yang kafir adalah Bukhadnezzar sama Namrud. Coba bagaimana, apa yang dikatakan kepada mereka, termasuk Namrud. Wadkur fil kitab Ibrahim. Tuturkan wahai Muhammad di dalam Alkitab tentang kisah Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Dia adalah seorang siddiq dan juga nabi. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Kepada bapaknya, wahai bapakku, kenapa kamu harus menyembah Tuhan-Tuhan yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak memberikan satu kecukupan hidup kamu? Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai bapakku, telah datang satu ilmu kepadaku yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, maka aku akan berikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya abati la ta'budu syaitan. Karena syaitan termasuk salah satu taghut yang besar, yang juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin, alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Tetapi apa yang dikatakan oleh bapaknya setelah didakwai ya abati terus, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim,
Apakah kamu membenci Tuhan saya, wahai Ibrahim? La illam tantahi la arjumannak. Kalau kamu tidak berhenti melakukan itu, kamu akan saya lemparin batu. Wahjurni maliya. Qala salamun alaik. Tindakan hikmah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Tidak emosi dengan penolakan dakwah. Dan terus sabar di dalam menghadapi berbagai macam penentangan. Apa kata Ibrahim? Qala salamun alaik. Sa'astaghfiru laka rabbi. Innahu kana rabbi hafiyya. Tetapi setelah Allah subhanahu wa ta'ala melarang memintakan ampun terhadap orang-orang kafir, maka Allah Nabi Ibrahim menghentikan itu. Dan setelah itu dia mencoba untuk berdialog, adu argumen. Alam tara dengan Namrud, alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdil qawmad zalimin. Setelah Namrud diajak dialog oleh Nabi Ibrahim, wahai Namrud, sesungguhnya aku memiliki Tuhan yang bisa mematikan, menghidupkan. Katanya si Namrud, saya juga bisa mematikan, menghidupkan. Disebutkan di dalam beberapa kitab tafsir, dia mendatangkan dua orang, yang satunya dibunuh, yang satunya dibiarkan hidup. Ini saya bisa mematikan, yang satunya bisa menghidupkan. Ini merupakan satu hujah lelucon yang tidak lucu. Maka Ibrahim meninggalkan dialog dengan cara yang bodoh itu dengan memberikan satu hujjah yang tidak bisa dibantah, tidak bisa ditolak. Sekarang Tuhan saya bisa mendatangkan matahari dari timur, coba kamu datangkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Dengan kalahnya dialog, dengan berbagai macam argumen yang cukup logis dan cukup kuat untuk membuktikan adanya Allah. Memang kalau Allah tidak memberikan hidayah, si Namrud yang telah melakukan penentangan sangat dahsyat dengan dakwahnya Nabi Ibrahim tersebut, dengan hujah itu tidak menyebabkan dia harus sadar tetapi semakin menentang. Tetapi dakwah Nabi Ibrahim tetap jalan dan dia tetap sabar menjalani lakon dakwah dan tidak putus asa mengajak kepada orang-orang untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita lihat contoh Nabi berikutnya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Pada saat kita melihat dengan baik cerita Nabi Yusuf alaihissalam, ketika dia berdakwah di penjara dengan temannya dan menegaskan kepada raja yang telah mempenjarakan, kemudian akhirnya dikeluarkan. Apa yang didakwahkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam didakwahkan oleh tidak lain adalah dakwah tauhid, seperti yang ditegaskan kepada kedua temannya yang ada di dalam penjara. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqani, sampai wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ma kana lana an nusyrika billahi syai'a. Beliau menegaskan tentang agamanya Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Ishaq, agamanya Nabi Ya'qub tidak lain adalah agama tauhid, tidak menyekutukan Allah. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Ya sahibai sijni, wahai kedua teman saya yang ada di penjara, yang bertanya tadi, arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Yang ditegaskan apa? Ketuhanan. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak sekali, yang pecah-pecah itu lebih baik lebih baik dibanding dengan Allahul Wahidul Qahar? Jelas tidak lain adalah Allahul Wahidul Qahar. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah dzalika ad-dinul qayyim. Jadi kalau kita berbicara masalah ad-dinul qayyim, tidak lain adalah dinut tauhid. Kalau kita bicara masalah dinut tauhid adalah mengabdikan murni kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Dengan demikian kita bisa tegaskan
untuk menjaga akal manusia supaya tetap dalam keadaan lurus, fitrah manusia dalam keadaan lurus sepanjang masa, dari mulai generasi ke generasi, dari mulai rasul ke rasul, semua umatnya diajak kembali kepada tauhid. Dan kita bisa juga buktikan contoh rasul yang terakhir, yang berikutnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Di dalam dakwahnya kepada rakyatnya, kepada umatnya Bani Israel, kepada Fir'aun, yang ditegaskan adalah tauhid. Inna fir'auna ala fil ardi waja'ala ahlaha si'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Apa yang ditegaskan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun, disuruh untuk apa? Menegaskan tauhid. Di antaranya di dalam firman Allah surat Taha, "Wahal ataka hadisu Musa?" Apakah telah sampai kepadamu cerita tentang Musa? "Idh ra'a naran faqala li ahlim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'ala an-nari huda." Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alayka innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budun wa aqimis salata li dzikri, sampai Allah Subhanahu wa taala akhirnya di dalam surat An-Nasiyat, untuk supaya datang kepada Fir'aun membawa pesan itu, "Ilhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha." Intinya yang ditegaskan juga tauhid, dan tidak ada tujuan lain, pokok, utama, prioritas dakwah semua para rasul, para nabi yang telah kita contohkan tadi adalah ulul azmi, adalah al-tauhid. Dan insyaallah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, memprioritaskan dakwahnya di dalam menjaga akal dan fitrah manusia dengan tauhid. Dan insyaallah di dalam pertemuan yang akan datang sekali lagi kita akan mengupas tuntas dakwah periode Mekah dan periode Madinah, apa yang ditekankan oleh Rasulullah. Di situ insyaallah kita akan jelaskan panjang lebar di pertemuan Jumat yang akan datang biiznillah. Dan sekarang kita akan buka tanya jawab, dialog interaktif insyaallah. Pendengar radio yang Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz Zainal Abidin hafizahullah taala berkenaan dengan metode Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad SAW dalam berdakwah. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah lidzakirin wadzakirat. Pendengar radio di mana saja Anda berada, kembali di frekuensi 756 AM. Saya berkaitan tentang dakwah. Tadi dikatakan puncak dari dinul Islam adalah tauhid. Bukankah tauhid itu pondasi dinul Islam? Dan tiang-tiangnya adalah salat, dan kemudian puncaknya adalah jihad fisabilillah. Demikian yang saya dapatkan dari ta'lim. Mohon penjelasannya. Itu tidak bertentangan dengan ungkapan-ungkapan yang lainnya. Karena ra'sul amri al-Islam. Ra'sul amr itu pokok dari perkara itu al-Islam. Dan ketika kita bicara al-Islam, yang dimaksud inna dina indallahil Islam adalah tauhid, menjadi pokok bahasannya. Islam bercabang-cabang, tetapi pokoknya al-iman, al-Islam, al-ihsan. Dan semuanya menegaskan kepada satu arah. Tidak lain adalah mentauhidkan dan mengajak kepada ibadah kepada Allah secara murni, dan membasmi tauhid dan berbagai macam penyakit-penyakit yang bisa menggerogoti akidah. Dengan demikian, kalau kita berbicara masalah inti daripada atau pokok daripada ajaran dinul Islam adalah at-tauhid. Itu maksudnya. Selanjutnya kita akan kembali dari telepon di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Mau di mana? Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, bagaimana dengan orang yang berpendapat dengan membentengi diri gitu dari makar orang kafir, mereka mengikuti kajian-kajian yang bentuknya kajian kristologi. Iya. Nah, terus di situ katanya ada juga dakwah tauhid gitu Ustaz, tapi ada dua macam, jadi bagaimana hukumnya gitu Ustaz? Iya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penegasan yang sangat baik yang perlu kita perhatikan tentang pengkajian kristologi, bahwa Ibnu Qayyim Al-Jauzi ya melarang keras orang mempelajari tentang kristologi bagi orang-orang yang tidak memiliki ilmu yang kuat, akidah yang kokoh. Karena pada akhirnya kita tidak membutuhkan tentang ilmu-ilmu itu, karena kita sudah cukup dengan kebenaran yang diajarkan oleh Islam. Kita sudah diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, dibekali dengan senjata sangat kuat, sangat ampuh untuk melawan berbagai macam kekufuran, kesyirikan dan kesesatan dari berbagai macam agama. Dengan demikian, ketika kita mengatakan bahwa Islam ini kalah, Islam ini lemah karena makar umat ini, orang-orang kafir, memang betul. Tetapi yang menjadi pertanyaan berikutnya, kenapa orang Islam bisa terkena makan makar mereka? Toh makar orang kafir itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Tetapi mereka tetap eksis. Sahabat-sahabat Rasulullah eksis. Bahkan mereka menang di hadapan Persia Romawi, padahal mereka siang malam pasang perangkap. Bahkan Allah telah mengatakan, wala yazaluna yuqatilunakum, ya, terus mereka memeranginya, hatta yaruddukum an dinikum, sampai mengembalikan kalian kepada agama mereka. Intinya walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, itu sejak zaman Nabi Muhammad sampai kapanpun. Tapi mereka eksis, mereka kuat, mereka tidak jebol karena akidahnya kuat, karena benteng tauhidnya kuat. Inilah yang menjadi rahasia kekuatan umat dahulu, dan yang menjadi rahasia rapuhnya umat sekarang, karena akidahnya kerobos, karena tauhidnya tidak dibenahi, tidak diluruskan. Coba bayangkan, sangat sederhana sekali. Bagaimana orang-orang yang menisbatkan diri kepada ilmuwan ketika ditanya di mana Allah, tidak bisa menjawab. Makna la ilaha illallah tidak begitu baik ketika menerjemahkan, apalagi menjalankan konsekuensinya. Dengan demikian menyibukkan membolak-balik Taurat Injil, mempelajari kitab-kitab yang memang kita sudah faham, kita dipahamkan, dijelaskan oleh Al-Quran bahwa kitab itu sudah sesat, sementara kitab-kitab ulama yang mulia, Al-Quran dan Sunnah bersama tafsirnya, bersama syarahnya, kita tidak pelajari. Ini sangat naif. Inilah yang membuat kecelakaan insiden di dalam satu ilmu. Kita menyibukkan untuk mempelajari itu, sementara kitab tafsir kita telantarkan, kutubus sittah kita tidak bahas. Ini kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Dan ironis sekali saja, sebagian kaum muslimin yang mengaku para aktivis dakwah, mereka menyibukkan diri untuk mencari makar-makar orang-orang Nasrani dan melantarkan kajian-kajian yang bersifatnya kaidah yang dan akhirnya dia menjadi memasang makar umat Islam sendiri, menjadi sumber makar umat Islam, ya. Karena dari langkahnya, dari ininya tidak sesuai dengan sunnah, akhirnya menjadi musuh sunnah sendiri. Wallahu a'lam. Kita angkat kembali dari telepon di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Dengan Muki. Iya, silakan. Silakan. Ini mau tanya Ustadz, maaf ya keluar dari tema. Kalau sholat yang mulai itu apa harus tidur dulu? Kalau misalnya kita shift malam gitu, mau sholat di PT bisa nggak? Cukup. Ya cukup. Terima kasih Ustadz. Iya. Waalaikumsalam. Namanya Qiyamul Lail itu sholat malam secara mutlak dilakukan 2-2-2. Tapi kalau diawali dengan tidur namanya tahajud. Oleh karena itu, kalau nggak tidur ya namanya Qiyamul Lail. Tidak bisa dikatakan tahajud, itu saja menurut penjelasan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Barinya. Ya, intinya tetap aja Anda boleh melakukan sholat. Kita angkat kembali di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Bapak, di mana? Abidin Ibn Sawar dari Cengkar, Jakarta Utara. Ya, silahkan Mbak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz, saya mendengar pemberitaan di televisi Ustaz, tentang kajian Ustaz yang di Polda Metro Jaya. Iya. Mereka memberitakan
bahwa di situ perayaan Isra Mi'raj katanya Ustaz. Bagaimana kita bersikap Ustaz? Apakah kita balik atau gimana? Di mana itu? Di SCTV Ustaz. Gitu ya. Iya. Kita konfirmasi kali ya. Dari situ saja Pak. Cukup? Iya. Jadi kalau memang itu merupakan satu kesimpulan media, maka itu di luar tanggung jawab kita. Yang jelas saya yang jelas di sini pertama, pelaksanaan dari mulai awal sampai akhir tidak ada niatan untuk melakukan peringatan Maulid Isra Mi'raj. Dan kesan pun kita tidak bangun sedikit pun. Bahkan deal yang kita buat antara pihak Polda dengan masjid, pengurus masjid, dan kita tidak pernah ada sedikit pun menyinggung tentang peringatan itu. Dan di dalam surat-surat juga tidak pernah kita sebutkan itu. Dan alhamdulillah juga TVRI ketika meliput juga tidak merilis itu. Lah kalau sekarang ada kesimpulan orang lain menyimpulkan, ini sudah di luar kekuasaan kita, dan kita hanya klarifikasi di sini bahwa kita tidak pernah membenarkan peringatan Maulid ini Isra Mi'raj, karena kita sudah jelaskan, mungkin sudah diulangin di sini berkali-kali, bahwa menurut pendapat yang rajih, yang sahih, berdasarkan riwayat-riwayat yang telah diturunkan oleh al-a'immah dari kalangan Syafi'iyah, Al-Hafidh Ibnu Hajar, Abu Syamah dan Imam An-Nawawi, bahwa Isra Mi'raj bukan Rajab tetapi Rabiul Awal. Wallahu a'lam. Baik. Demikian jawaban dan klarifikasi dari Ustaz sendiri langsung ya. Jazakallahu khair. Dan kita akan kembali dari pesan singkat lebih dahulu Ustaz ya. Iya. Kita tidak bisa meniru cara berpolitik sahabat. Bila tidak berpolitik akan dipolitisir orang. Gimana jalan keluarnya dari Abu Milad Ustaz? Sebetulnya masalah memperalat atau diberalat, memanfaatkan atau dimanfaatkan, itu jebur di partai nggak jebur di partai, itu permainan hidup. Oleh karena itu Rasul menegaskan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, dan Al-Quran juga memberikan satu peringatan wa alamu annamal hayatud dunya lahu la'ibun wa lahu. Jadi intinya kita sekarang bagaimana mencoba untuk tetap istiqomah bertahan di atas al-haq, itu satu. Kemudian yang kedua, apapun langkah kita yang kita lakukan, orientasinya adalah akhirat. Lalu yang kedua, di dalam rangka mencari ridha Allah. Yang ketiga, dalam rangka mencari ridha Allah. Dan berikutnya tidak kalah pentingnya, orientasi kita adalah orientasi akhirat. Dan saya tidak mau keluar keringat kalau tidak ada surganya. Kalau itu sudah kita lakukan, mau dipolitisir atau mempolitisir, itu sudah di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, tinggal satu masalah. Kalau kita sekarang masuk ke dalam lingkaran politik praktis atau partai, apakah kita jamin kita bisa istiqomah? Dan yang keduanya, apa betul kita bisa memperjuangkan ad-da'watul islamiyah dengan cara atau jalan itu? Dan yang terakhir sekarang, kita lihat di dalam fakta sejarah dari zaman ke zaman, selalu tokoh-tokoh puncak partai itu selalu mengakhiri dengan akhiran yang tidak baik, dan akhirnya dia kembali menyatakan secara eksplisit atau implisit bahwa dakwah Islam tidak bisa diperjuangkan lewat partai politik. Makanya kita lihat fakta sejarah, Pak Nasir akhirnya mengakhiri hidupnya dengan dakwah, dengan mendirikan lembaga dakwah. Dia secara eksplisit atau implisit bahwa ingin bilang kepada umat, wahai umat semuanya, bahwa setelah saya berjuang bertahun-tahun sampai ubangan dan sampai puncak karir politik saya berhasil dari sisi zahirnya,
ternyata Islam tidak bisa saya perjuangkan, hanya bisa diperjuangkan lewat dakwah. Dan akhirnya dia dakwah, akhirnya sampai akhir hayat dia memperjuangkan itu. Dan ini diterima atau tidak diterima merupakan satu fakta sejarah. Kalau kita tetap teguh di atas akidah, enggak ada orang yang bisa memperalat kita. Karena inna kaidah syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu muslihat syaitan itu lemah di hadapan orang beriman. Wallahu a'lam. Baik, kita akan angkat kembali bagi para pendengar yang ingin bertanya secara langsung. Anda bisa menghubungi di 8236543. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abu Dhani di Cikarang. Baik, silakan Abu Dhani. Ini saya mau menanya Ustaz ya. Iya. Saya pernah dengar di media ada Ustaz menyatakan kita memperingati Maulid boleh selama tidak melanggar syariat. Maksudnya bagaimana Ustaz? Tolong penjelasannya. Iya. Waalaikumsalam. Ini sama aja boleh renang asalkan jangan basah. Ini nggak mungkin orang renang nggak basah itu, Pak. Boleh mencuri asalkan tidak mengganggu harta orang lain. Nggak mungkin. Mana ada orang mencuri nggak mengganggu harta orang lain? Mana mungkin kita tidak meringatkan Maulid Nabi tidak melanggar syariah? Dengan mengadakan peringat Maulid Nabi yang otomatis jelas-jelas tidak ada contoh tunjuk landasan dalil dari Rasulullah SAW dan sahabat ridwanullahi alaihi, itu saja sudah melanggar aturan, melanggar ketetapan, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Ibnu Katsir bahwa ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwa seluruh perbuatan ucapan yang tidak tetap dari sahabat ridwanullahi alaihi adalah bid'ah. Kalau seandainya baik, pasti mereka akan mendahului kita, ya. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat kembali bagi para pendengar yang ingin bertanya di 8236543. Kita persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Ibrahim, Pak. Iya, silahkan Pak Ibrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di mana, Pak? Begini Ustaz. Iya. Saya mau tanya. Kalau kebetulan ada orang Ustaz, kebetulan kita kenal ini, kita tahu orang tuanya murtad. Iya. Dari Islam. Masya Allah. Ya. Lalu anaknya ini dia bilang tidak murtad, malah dia tadinya murtad juga, tapi dia sadar, lalu dia kembali lagi ke Islam lagi. Ke Islam. Nah, dia sekarang sudah sadar. Masya Allah. Nah, sekarang apakah dia wajib membenci orang tuanya atau tidak, Ustaz? Orang tuanya itu apa, telah murtad. Terus hukumnya menurut Ahlussunnah wal Jamaah, ini kita wajib membenci orang tua si anaknya itu. Wajib tidak membenci orang tuanya. Atau gimana? Iya, cukup. Karena begini Ustaz, kemarin ada suara dari ini juga Roja, Ustaznya itu ngomong, saya dengar, memang saya kurang sepakat. Iya. Jadi si orang itu yang menanyakan itu kebetulan dia bilang wajib anaknya itu membenci orang tuanya karena telah murtad. Saya tidak sepakat Ustaz, karena orang tua itu wajib kita menjalin satu rahmi sepanjang hayat. Iya. Jadi kalau sudah beda agama, lakum waliyadin. Bukan begitu Ustaz ya? Iya. Baik, itu saja Pak. Cukup. Bisa menjelaskan lebih lanjut lagi. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini Mbak, secara akidah kita harus membenci berdasarkan firman Allah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallah walau kanu aba'ahum. Masya Allah. Walaupun mereka itu bapak-bapak mereka, au abna'ahum atau anak-anak mereka, au ikhwanahum atau saudara mereka, au ashiratahum. Tapi secara muamalah, musahabah dunyawiyah tetap harus dibangun dengan baik berdasarkan firman Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Tentang masalah lakum dinukum waliyadin, betul, tetapi musahabah dunyawiyah, muasyarah dunyawiyah, muamalah dunyawiyah ini harus tetap kita sambung. Bahkan kita tidak boleh putus. Bahkan Allah memberikan satu perintah, wasahib, ini perintah, wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Ma'ruf di sini menurut kewajaran yang kita bisa secara dunia. Dengan demikian yang sahih adalah tafsir. Dari sisi akidah kita harus benci. Dari sisi wala wal bara kita harus punya sikap.
Karena seperti yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada orang yang wajib kita cintai secara mutlak, yaitu mukmin. Ada yang wajib kita benci secara mutlak, yaitu kafir. Ada orang yang kita benci dalam satu sisi, kita cintai dalam satu sisi, yaitu mukmin yang ahli maksiat. Dari sisi imannya kita cintai, maksiatnya kita benci. Tapi di dalam masalah khusus hubungan anak sama orang tua, yang orang tuanya kebetulan kafir, tetap muamalah, musahabah, muasyarah dunyawiyah bil ma'ruf. Wallahu a'lam. Baik, bagi para pendengar yang ingin bertanya kembali di 8236543, kita angkat penelpon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Ya. Halo. Salam. Ya. Dengan siapa, Ibu, di mana? Di Hamba Allah di Bekasi. Baik, silakan. Silakan. Jadi saya kan mau benarkan itu ya Ustaz. Apa? Kan tetangga saya kan kemarin ngadain rajaban. Oh, rajaban. Terus saya dengerin kan dari rumah, orang saya kan sekarang udah nggak mengikuti kayak gituan. Terus? Memang benar kalau yang apa tuh, yang mendapat sholat itu ada 3. Katanya itu Nabi Muhammad, terus satunya apa ya, Ramadan. Jadi bulan. Yang disebutkan dalam hadis palsu itu, Mbak, ya. Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati, gitu ya. Iya. Ya, terus pertanyaannya apa, Mbak? Ya, itu saya sekarang kurang yakin dengan yang an itu, karena saya alhamdulillah selalu Iya, karena segala an itu pasti ada bid'ahnya nanti, ya. Ya, cukup. Jadi pertama, tahlil bagus. Jadi kalau tahlilan jadi jelek, yasin bagus, yasinan. Ya, rojab kan bulan Allah, rojaban, ya. Solawatan. Intinya setelah kita dikasihkan kemantapan oleh Allah untuk meyakini satu kebenaran karena dalil dan ilmu, maka hendaknya saya sarankan kepada Mbak untuk memelihara, merawatnya dengan baik. Karena yang inti, yang penting adalah merawat setelah kita itu memiliki. Karena merawat inilah yang lebih sulit. Karena dibutuhkan istiqamah, kesabaran, ketabahan. Karena semakin kita serius merawat hidayah, semakin gede tantangan dan godaannya. Nah, ini yang perlu kita bina, yang perlu kita miliki. Jadi moga-moga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu merawat hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Kita angkat kembali dari pesan singkat dari Abu Ahmad di Abu Mu'az di Cilengsi. Iya. Apa saja tanda-tanda yang menunjukkan amalia seseorang itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama, amal itu diridhai karena ikhlas. Dan yang keduanya, amal itu benar sesuai dengan dalil. Dan yang ketiganya, amal tersebut kita lakukan kontinu secara istiqamah. Dan yang keempatnya, amal tersebut kita lakukan ya di dalam rangka untuk murni mencari ridha Allah, surga dan yang lainnya. Ini amal yang tanda-tanda amal tersebut diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, maka amal tersebut imma kecampuran riya, sum'ah dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik, kembali dari pesan singkat dari Indah di Pondok Kopi, Ustaz. Ya. Kaitannya tentang metode dakwah. Bagaimanakah mendakwahkan manhaj yang hak ini kepada teman-teman lama anak? Ketika anda kasih buku atau ajak kajian, mereka sudah suuzon dikira anda mau mencari pengikut, Ustaz. Mohon solusinya. Perlu diketahui bahwa pendekatan kita tidak perlu vulgar dulu, ya. Seperti yang saya lakukan dengan teman-teman yang dulu di sepesantren di Jombang mungkin dan yang lainnya, atau mungkin teman sekampung. Dengan kita pelan-pelan dialog ringan, dan insya Allah ketika sudah mulai ada ketertarikan, baru mulai kita kasih hadiah buku, hadiah kaset begitu. Jangan langsung dada, karena kalau anda langsung dek, maka dia kaget. Pukulan pertama sudah tidak menarik, maka selanjutnya dia tidak akan asik untuk bersanding dengan anda membicarakan masalah-masalah dakwah. Kalau masalah kampung masih antusias, masalah dulu pernah duduk sebangku masih antusias, di kelas ya, cerita nostalgia ruangan kelas, cerita nostalgia belajar. Tapi kalau sudah di agama, maka dia akan diam 1000 bahasa, karena ketemunya pertama kali kita sajikan kurang begitu menarik. Tapi intinya, setelah usaha baik, seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa Harun kepada Fir'aun, tapi dia tidak sadar, itu bukan salah kita. Wallahu a'lam.
Kembali dari pesan singkat dari Zainuddin di Jati Bening, apakah seorang dukun yang berkedok karomah dapat disebut sebagai togut? Itu yang disebut, maka kemarin kita tegaskan di antara pentolan togut 5, di antaranya adalah man yadda'i syai'an minal ghaib. Orang yang mengklaim tahu perkara gaib, walaupun klaimnya itu sedikit. Dengan demikian, dikatakan togut karena klaim tersebut, ya. Wallahu a'lam. Satu lagi dari Ahmad di Cikarang, berkaitan tentang dakwah kepada keluarga. Bagaimanakah seharusnya sebagai seorang suami untuk mendakwahkan istrinya supaya menutup wajahnya dengan cadar, karena ada beberapa pendapat yang mewajibkan dan menyunahkan, sehingga seringkali timbul pertengkaran. Jazakallahu khairan. Sebetulnya nggak usah tengkar, ya nggak usah tengkar. Sekarang ini kita harus sepakati dulu bahwa cadar adalah bagian dari sunnah Rasulullah, dari ketetapan agama yang bila kita amalkan mulia. Soal masalah pendudukan hukum, apa wajib apa sunnah, sekarang kita tanyakan dulu. Kalau memang sekarang istri Anda sudah siap dan mentalnya sudah dibangun dengan baik, berdasarkan keyakinan, insya Allah mau sunnah mau wajib, dia sudah pakai dan tenang pakai dan merasa tentram dengan pakaian itu, subhanallah. Tetapi kalau sekarang belum dibangun dengan baik, dari mulai kesadaran, pemahaman, lalu dalil-dalil, keyakinan, manfaat terhadap pakaian tersebut, dan kemuliaan orang yang berpakaian di hadapan Allah dan Rasulnya, maka susah. Dengan demikian, hal ini tidak perlu menjadikan ketegangan di rumah Anda dan meruncing gara-gara ini nanti tahu-tahu cerai, repot nanti kan gitu. Makanya tolong dicamkan hal ini masalah-masalah yang terkait dengan fiqhiyah, tolong dikompromikan dengan baik, diketuk kesadarannya dan tidak usah pakai cara-cara yang anarkis, apalagi pemaksaan-pemaksaan yang akhirnya suatu ketika akan gampang lepas, ya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin satu penelpon kembali kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Bapak Sukri di Bekasi. Ya, selamat Mas Sukri. Gini, assalamualaikum ya Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Tidak saya dengan tema Masya Allah ya Ustaz ya. Tanya. Saya pernah mendengar kemarin di salah satu radio, katanya Rasulullah SAW pernah mengkodok sholat tahajud, sedangkan saya sendiri terkadang ada suka tertinggal, bingung cara mengodoknya itu Ustaz. Sedangkan saya melakukannya atau binitas itu 4 salam ya Ustaz. Kalau itu pun diadakan kodok, katanya di waktu duha boleh dikodok. Apakah harus 8 apa emang cukup dengan waktunya saja begitu? Ya cukup ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah dijelaskan oleh Syekh bin Baz, cara mengkodoknya tergantung kebiasaannya. Kalau biasanya 3, maka kodoknya otomatis 4. Kalau biasanya sholat malamnya 5, kodoknya 6. Kalau biasanya 7, kodoknya 8. Kalau biasanya 9, kodoknya 10. Kalau biasanya 11, maka kodoknya 12. Ini tata caranya. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah dan juga untuk umat yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz, mungkin kesimpulan akhir dari kajian sore ini. Ya, mudah-mudahan saya berharap apa yang saya sampaikan ini benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan bila salah ini datang dari nafsu saya ya, dan juga syaitan yang ingin menggelincirkan semua anak Adam, saya mohon maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya kita simpulkan, manusia yang dibekali oleh Allah akal dan fitrah, bila ingin lurus dan tetap awet, terpelihara terawat dengan baik, maka pelihara dengan fitratullah, yaitu al-Islam. Dan pokok daripada dinul Islam adalah tauhid. Inilah yang dikembur-kemburkan, yang didakwahkan, yang diperjuangkan utama oleh para rasul, para nabi, dan diwariskan dari rasul ke rasul, dari kitab ke kitab samawi, semuanya menegaskan itu. Dan tidak ada kata lain, perjuangan la ilaha illallah itu dari mulai awal sampai akhir hayat kita. Bahkan ketika kita meninggal dunia, dikatakan oleh Rasulullah SAW, man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal